You know what to do. You understand. What's wrong? Nothing, but this will make it much better. What are those bastards doing to her? That's kind of a leper colony. Kisah ini dimulai dengan memperlihatkan cuplikan berita di mana orang-orang memberikan pendapat mereka tentang Terminal Island. Terminal Island yaitu sebuah pulau terpencil yang digunakan sebagai penjara bagi para kriminal yang dijatuhi hukuman mati. Diketahui, para tahanan yang ditempatkan di pulau ini tidak akan bisa melarikan diri dan mereka akan dibiarkan bertahan hidup di alam liar. Bahkan, mereka hampir tidak memiliki kontak dengan dunia luar kecuali saat para polisi mengantarkan persediaan makanan. Namun rupanya, penjara itu tidak hanya dihuni oleh laki-laki, melainkan penjara itu pun diisi oleh kaum hawa dengan berbagai macam kasus kejahatan. Di hari itu, terlihat para polisi sedang menuju ke pulau tersebut untuk mengirimkan tahanan baru. Rupanya, tahanan baru itu adalah seorang wanita yang bernama Amber. Setelah para polisi kembali pergi, Amber yang tidak tahu arah akan kemana, di sana dia tak sengaja melihat dua mayat yang dimana salah satunya membangkai di tepi pantai dan satunya lagi sudah mengambang di atas air. Amber pun tampak terkejut, namun ia berusaha tetap tenang agar ia bisa mengumpulkan persediaan untuk bertahan hidup. Beberapa saat kemudian, Amber didatangi seorang tahanan pria yang bernama Norman. Di sini, awalnya Amber merasa takut terhadap Norman. Akan tetapi, Norman dengan santainya mengajak berbicara kepada Amber yang membuat Amber akhirnya merasa nyambung. Amber yang kita ketahui napi baru, ia pun menanyakan tentang kehidupan di pulau penjara ini. Amber bertanya di mana semua orang berada, yang kemudian dijawab oleh Norman jika para tahanan lain berada di balik bukit. Setelah itu, Amber juga meminta penjelasan tentang mayat-mayat yang dilihatnya tadi. Tetapi Norman kali ini tidak menjawabnya dan malah meninggalkan Amber sendirian. Singkatnya, di keesokan harinya, Amber mencoba menjejaki bukit itu hingga ia sampai di perkemahan dan pergubukan yang mana para tahanan lainnya berada. Di sana, tidak ada yang menyambut Amber dengan hangat. Malah, Amber mendapati intimidasi dari salah satu pemimpin napi yang bernama Mong. Mong memberinya peringatan jika di tempat ini Amber harus mematuhi perintahnya. Bukan hanya Amber, melainkan semua napi juga wajib tunduk kepadanya. Kemudian muncullah 3 tahanan wanita yang tinggal di gubuk itu. Mereka bernama Alice, Christine, dan Bunny. Nobody help me! Okay, Conrad. Amber pun akhirnya dibawa dan disatukan ke tempat para wanita. Namun Bunny malah mengasari Amber karena ia tidur di tempatnya. Di sini Bunny menjelaskan agar Amber harus sopan terhadap mereka. Terlebih Amber adalah napi baru. Diketahui Bunny, Alice, dan Christine adalah 3 tahanan yang ditugaskan untuk melayani para pria. Mereka lalu memberitahu jika di tempat ini Amber harus patuh terhadap seorang pemimpin yang bernama Smith, karena dialah pemimpin yang sebenarnya yang memegang kendali di pulau ini, sementara Mong hanyalah tangan kanannya. Singkat waktu, di kemudian hari, Amber mulai ikut bekerja dengan dipandu oleh Christine. Dia membantu membajak ladang dan membangun gudang berdinding batu. Di sini, Smith dan Mong juga memastikan semua orang bekerja keras dan akan memperingatkan siapapun yang bermalas-malasan. Saat sedang bekerja, tangan Amber terluka. Lantas, Norman yang mengetahui hal itu, ia langsung mencoba mengobatinya. Akan tetapi, Mong tak
tak membiarkannya dan memerintah Norman untuk kembali bekerja. Singkatnya, setelah selesai bekerja, Amber bertanya pada Christine mengapa tidak ada yang berani menentang Smith dan Monk. Christine lalu memberitahu jika sebelumnya ada yang berani menentang mereka, tetapi pada akhirnya orang yang menentang itu dihabisi. Jadi, jika ada yang berani menentang mereka, maka sudah dipastikan orang itu akan dibunuh. Cruds around here. I could use some of that too. This ain't no coffee break. Malam harinya, saat para wanita akan bersiap-siap tidur, mereka tiba-tiba didatangi oleh Monk. Monk mengatakan dan memberitahu mereka bahwa malam ini waktunya untuk para gadis bekerja lembur. Mereka harus melayani para pria setidaknya 4-6 orang, termasuk Amber yang merupakan napi baru. Ia harus melayani beberapa pria, kecuali Bunny yang dihususkan hanya untuk melayani Smith saja. And now the rest. Meskipun lelah, di pagi harinya mereka tetap harus menyajikan sarapan untuk para pria. Namun saat para pria mengantri untuk mengambil makanan, terjadilah perselisihan di mana seorang tahanan tak sengaja menabrak tahanan lain. Awalnya, Monk ingin melerai perkelahian itu, akan tetapi Smith melarangnya dan membiarkan mereka terus berkelahi sampai salah satunya ada yang tewas. Namun, parahnya setelah salah satu tahanan itu tewas, mereka membuang mayat tersebut dengan melemparkannya dari tebing. Dan setelah itu, mereka dengan santainya melanjutkan hari mereka. Siang harinya, saat para wanita sedang mencuci pakaian di sungai, tanpa sepengetahuannya ternyata mereka sedang dipantau oleh sekelompok pria misterius. Hingga beberapa saat kemudian, kelompok itu tiba-tiba menyerang para tahanan yang mengawasi para wanita tersebut. Ternyata, kelompok itu adalah tahanan yang telah diusir oleh Smith karena mereka sering melakukan pemberontakan. Mereka akhirnya menculik para wanita itu dan langsung membawanya ke tempat mereka. Sore harinya, karena para wanita tidak kunjung kembali ke gubuk, sontak Monk dan tahanan lainnya langsung mencarinya. Hingga mereka menemukan rekan-rekannya yang sudah tak bernyawa. Monk seketika panik karena bos mereka yaitu Smith pasti akan murka. Sementara itu, para gadis terlihat sedang melakukan makan dan minum dengan pria yang telah menculik mereka. Tapi uniknya, para gadis itu ternyata malah menganggap jika mereka tidaklah menculiknya, melainkan mereka telah membebaskannya. Para gadis itu merasa beruntung karena mereka berhasil keluar dari kamp tahanan dan bisa terbebas dari perbudakan. Bahkan, Alice pun sepertinya tertarik dengan Dylan dan Alice tampak nyaman berada di dekatnya. Namun di sini, Eze yang melihat kedekatan mereka itu, dia malah merasa cemburu karena diketahui dia juga sepertinya menyukai Alice. Singkat waktu, di hari berikutnya, kelompok itu bersiap-siap untuk pindah tempat guna menghindari Smith dan pasukannya. Namun di sini, Christine menyarankan untuk melakukan penyerangan saja kepada pasukan Smith agar mereka bisa membuktikan jika mereka lebih kuat dari pasukan Smith, dan juga agar mereka bisa hidup tenang tanpa harus khawatir berpindah-pindah tempat. Tapi sayangnya, hal tersebut tidak disetujui oleh Jawir yang merupakan pemimpin dari kelompok itu. Akhirnya mereka dipecah untuk membentuk beberapa kelompok dan pergi ke arah yang berbeda-beda, sehingga akan lebih sulit bagi Smith dan pasukannya untuk memburunya. Dan nanti mereka akan bertemu lagi di waktu dan tempat yang telah mereka sepakati. Di sisi lain, Smith terlihat sangat geram dan sudah tidak sabar untuk membantai kelompok Jawir. Ia benar-benar murka karena mereka sudah menculik gadis kesayangannya. Di sisi itu, dalam pelariannya, terlihat Jawir bersama Amber. Tampaknya mereka saling menyukai sebab mereka memiliki kesamaan fisik.
Sementara itu, di beda tempat Christine tak sengaja menemukan sebuah batu yang mengandung kalium nitrat, yaitu sebuah kandungan yang bisa digunakan untuk membuat bahan peledak. Sedangkan Alice dan Dylan tak sengaja menemukan sarang lebah yang berisi madu cukup banyak. Lantas, mereka pun akan menjadikan madu itu untuk santapan malam. Namun di sini, Alice yang menyadari banyak madu dan lebah di tempat itu, ia seketika memiliki ide jahil, yaitu saat Alice sedang mandi di sungai, Eze yang kita ketahui tampaknya menyukai Alice juga, ia tiba-tiba mendatanginya untuk melihat Alice mandi. Sontak, Alice yang mengetahui hal itu, ia langsung menghampirinya dan menggoda Eze. Di sini, Alice pun menggodanya dengan cara di luar nurul. Alice mengambil madu itu dan menggunakannya untuk mengocok barang Eze supaya lesang. Hingga setelah Eze yang lagi lemes-lemesnya, Alice kemudian diam-diam memukul sarang lebah tersebut yang menyebabkan lebah-lebah berkerumunan dan langsung menyerang barang Eze yang sudah dibaluri madu. Saat semua orang tertawa melihat hal konyol itu, tak diduga tiba-tiba anak buah Smith muncul dan langsung menyerangnya. Lantas, bak-bak-bak-bak pun terjadi hingga memakan korban dalam kedua belah pihak. Di sini, tangan kanan Jawir yaitu Pak Ijo langsung memerintahkan kepada Dylan untuk mengamankan para gadis agar tidak diculik kembali. Get me some time. You got it. Malamnya, sepulang dari penyerangannya, Mong langsung melaporkan tentang apa yang terjadi. Tentu, mendengar kabar bahwa salah satu rekannya ada yang tewas, membuat Smith sangat kesal. Sementara itu, kelompok Pak Ijo terlihat sedang mengobati salah satu anggota kelompok mereka yang mendapati luka parah. Di keesokan paginya, tak terima atas penyerangan kemarin, mereka akhirnya mulai mempersiapkan peralatan dan membuat granat tangan menggunakan bubuk mesio dari sebuah batu yang mengandung kalium nitrat. Let me see. This one loaded? Don't screw the cap on until you're ready to use it. Here, catch. Duck! Dylan, if assholes had wings, you could fly us all out of here. I just wanted to see if it was loaded. Where's Rabbit? She was over there. She shouldn't be out there alone. Sedangkan Bunny yang sedang mencari persediaan air di sebuah air terjun kecil, tak diduga keberadaannya ditemukan oleh anak buah Smith. Lantas, dia langsung menyerahkannya kepada Mong untuk dibawa kepada Smith. Setelah Mong membawanya pergi, salah satu anak buah Smith ini tidak ikut kembali ke markasnya karena dia akan berjaga untuk memata-matai. Namun tanpa sepengetahuan dia, ternyata di tempat itu Dylan sudah mengetahui keberadaannya hingga pada akhirnya anak buah Smith tersebut pun berhasil dihabisi. Sementara itu, Mong yang sudah tiba di markasnya, ia dan bosnya yaitu Smith langsung menyabotase frekuensi radio polisi dengan menggunakan radio daruratnya, yang membuat mereka akhirnya mengetahui bahwa polisi besok akan datang ke pulau itu untuk memasok persediaan makanan. Lantas, mereka menyusun sebuah rencana untuk menggunakan Bunny sebagai umpannya. Singkat waktu, di pagi harinya Smith dan anak buahnya mengikat Bunny di tepi pantai sembari dicambuki. Di atas bukit, tanpa sepengetahuan mereka, rupanya para gadis itu mengamati situasi tersebut hingga Christine memutuskan untuk pulang guna meminta bantuan.
Singkatnya, beberapa saat kemudian, ketika para polisi datang ke pulau itu, mereka langsung menurunkan persediaan untuk para tahanan. Namun saat para polisi teralihkan fokusnya karena melihat Bunny diikat sendirian di sebuah tiang, tanpa sepengetahuan mereka ternyata salah satu anak buah Smith diam-diam menaiki kapal dan menghabisi penjaga itu dari belakang. Dia mengambil senapannya, lalu menembaki para polisi yang sedang melepaskan Bunny. Setelah menghabisi semuanya, Smith dan anak buahnya langsung mengamankan persediaan makanan dan merampas semua senjata para petugas. Di sini, Smith kemudian menugaskan salah satu anak buahnya untuk berjaga mengamankan persediaan makanan. Sedangkan yang lainnya akan kembali ke camp untuk memanggil lebih banyak orang lagi guna bisa mengangkuti pasokan makanannya. Hingga beberapa saat kemudian, saat anak buah Smith itu berjaga sendirian, tanpa sepengetahuannya Dylan bersembunyi di balik rakit polisi, lalu menembak pria itu menggunakan perambat beracun. Dia akhirnya jatuh pingsan sehingga mereka bisa menyelamatkan Bunny dan juga bisa mencuri persediaan makanan sekaligus mencuri bensin dari kapal polisi itu. Smith dan Monk yang mendapati anak buahnya telah tiada, mereka pun seketika panik dan menyadari bahwa kelompok Jawir lebih pintar meskipun kelompok itu berjumlah sedikit. Malam harinya, kelompok Jawir terlihat sedang mempersiapkan senjata untuk melakukan penyerangan melawan kelompok Smith. Hingga di esok paginya, mereka bersama-sama menuju camp Smith untuk memulai penyerangan. Namun, mereka mendapati camp narapidana itu kosong seperti tidak ada kehidupan. Menyadari bahwa Smith dan pasukannya telah mengantisipasi serangan mereka, di sini Jawir dan kelompoknya tetap berhati-hati sembari beraksi merancang jebakannya. Sementara, Paijo dan Christine pergi ke toilet camp untuk menguji apakah granat rakitannya bekerja atau tidak. Namun karena granatnya itu berhasil meledak, para anak buah Smith yang menyadari campnya telah diporak-porandakan, akhirnya mereka mulai keluar dari tempat persembunyiannya hingga pertempuran pun terjadi. Tapi naasnya, dalam insiden ini, Paijo harus tewas karena ia tak bisa menghindari tembakan Smith. Saat mereka berlindung di semak-semak, Christine memberanikan diri keluar untuk meledakkan salah satu tenda Smith. Namun sayangnya, saat Christine akan kembali, dia akhirnya tertembak hingga membuatnya harus tewas. Di tengah kondisi terdesak ini, Alice memberi isyarat kepada Bunny untuk melakukan tugasnya. Akan tetapi, Bunny yang memiliki gangguan mental, ia hanya menatap kosong ke arah medan perang sehingga dia tidak melakukan tugasnya. Di sini, Dylan yang geram dengan Bunny, ia memutuskan menghampirinya untuk mengambil tugasnya. Tetapi kelompok Smith membabi buta terus menembakinya sehingga Dylan pun harus tewas sebelum sampai ke sana. Menyadari Dylan tertembak, Bunny akhirnya sadar. Namun bukannya menjalankan tugasnya, Bunny malah berniat menolongnya hingga Bunny terjatuh dan tertembak di lengannya. Di sini, anak buah Jawir akhirnya maju untuk menyelesaikan misi dan mengevakuasi Bunny ke tempat yang aman. Pria itu berhasil melewati serangan senjata sampai ia lolos menyalakan api sehingga api itu merembet melalui kayu yang sudah disirami bensin hingga mencapai bangunan Smith. Smith terbakar hidup-hidup di tempat itu. Sedangkan Monk si tangan kanan Smith, dia mendapati luka bakar yang cukup parah sampai matanya tidak bisa melihat lagi. Awalnya Jawir akan menembak Monk, namun ia seketika merasa iba karena matanya tidak bisa melihat apapun. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk membiarkan Monk tetap hidup.
Beberapa waktu kemudian, setelah kejadian itu, Jawir dan yang lainnya mengubah camp tersebut menjadi desa baru yang damai tanpa aturan apapun. Bahkan, Mong yang sudah buta, sekarang ia tinggal bersama mereka dan Mong dianggap sebagai saudara baru. Di akhir film, terlihat para penjaga kembali datang ke pulau itu dengan membawa narapidana baru. Tahanan wanita itu pun disambut baik karena sekarang camp penjara ini benar-benar sudah menjadi damai. Dia pun langsung memperkenalkan dirinya dan film pun. Hello, who are you? I'm Dana. Welcome to Terminal Island. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, kita akhiri untuk video kali ini. Adios, kamsahamnida.